Arthropoda atau biasa disebut arthros sama dengan sendi atau ruas, dan podo atau sama dengan kaki adalah hewan yang memiliki kaki bersendi atau beruas-ruas. Arthropoda merupakan filum terbesar dari kingdom Mammalia. Jumlah spesiesnya lebih banyak dari filum-filum lainnya. Arthropoda dapat ditemukan di berbagai habitat antara lain air, di darat, di dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Morfologi antar kelas Crustacea, Arachnida, dan Insecta. Kelas Crustacea merupakan hewan akuatik atau air yang terdapat di dalam air, laut, dan air tawar. Ciri-ciri Crustacea adalah sebagai berikut. Struktur tubuh. Struktur tubuh Crustacea bersegmen, beruas, dan terdiri atas cephalothorax, kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen perut. Bagian interior, ujung depan, tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior, ujung belakangnya sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu pasang antena, 2 pasang mandibula atau menggigit mangsanya, 2 pasang maksila, 2 pasang maksilaped, alat gerak berupa kaki, 1 pasang setiap ruas pada abdomen, dan berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Sistem organ: yang pertama sistem pencernaan, yang kedua sistem saraf, yang ketiga sistem peredaran darah, yang keempat sistem pernapasan, dan yang kelima alat reproduksi. Klasifikasi Crustacea berdasarkan ukuran tubuhnya. Crustacea dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, Entomostracea, udang tingkat rendah. Kelompok Entomostraca umumnya merupakan penyusun zooplankton, adalah melayang-layang di dalam air dan merupakan makanan ikan. Adapun bagian ordo yang termasuk Entomostraca antara lain. Hewan ini dikelompokkan menjadi 4 ordo, yaitu yang pertama Arachniopoda, contohnya Dapinapulex atau Achelous aquaticus, Ostracoda. Yang kedua contoh Cypris candida, Chodona suburdana, Copepoda. Contoh yang ketiga Argulus indicus, Cyptops cirripedia. Yang keempat contohnya lepas atau Bramkel saculin. Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Malacostraca, hewan ini kebanyakan hidup di laut. Ada pula yang hidup di air tawar. Tubuhnya terdiri atas cephalothorax, yaitu kepala dan dada yang bersatu, serta perut abdomen. Malacostraca dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Yang pertama Isopoda, tubuh pipih, dorsiventral, berkaki sama, contohnya Phoenicus achelous atau yang dinamakan kutu perahu, dan Limnoria lignorum. Keduanya adalah pengerek kayu. Stomatopoda, contohnya Quilla empusa, udang belalang. Decapoda atau si kaki 10, contohnya adalah udang, kepiting, ketam, dan rajungan. Kelas Arachnida. Anggota Arachnida meliputi kalajengking, laba-laba, tungau, atau caplak. Kebanyakan hewan ini bersifat parasit yang merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Arachnida bersifat karnivora sekaligus predator. Tempat hidup adalah di darat. Ciri-ciri Arachnida: tubuh terbagi atas kepala-kepala atau biasa cephalothorax, dan perut yang dapat dibedakan dan jelas kecuali Arachnida. Arachnida dibedakan menjadi yang Scorpionida. Contohnya kalajengking, Pejophyes sp, Hadrurus sp, Centrurus sp, dan
ketogen butus. Hewan ini memiliki perut beruas-ruas dan ruas terakhir berubah menjadi alat membela diri. Yang B. Arachnoida. Contohnya adalah segala macam laba-laba, antara lain laba-laba jaring kubah, laba-laba primitif, Lipsipitus, laba-laba penjerat, laba-laba pemburu. Yang C. Arachnida. Contohnya caplak kudis dan caplak sapi. Perbandingan fisiologi antar kelas Crustacea, Arachnida, dan Insecta. A. Kelas Crustacea. Sistem reproduksinya bersifat diesis, berkelamin satu. Pembuahan terjadi secara eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3, pasang dan bersila. Alat reproduksi pada umumnya terpisah kecuali pada beberapa Crustacea rendah. Alat kelamin betina terdapat pada pasangan kaki ketiga, sedangkan alat kelamin jantan terdapat pada pasangan kaki kelima. Pembukaan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. B. Kelas Arachnida adalah karakteristik yang sangat penting untuk gaya hidup terestrial Arachnida, seperti permukaan pernapasan internal dalam bentuk trakea atau modifikasi insang buku menjadi paru-paru buku, serangkaian lamela vaskular internal yang digunakan untuk pertukaran gas dengan udara. Sementara trakea sering merupakan sistem individu tabung, mirip dengan serangga, Riccinuleids, Pseudocorpion, dan beberapa laba-laba memiliki trakea saringan, di mana beberapa tabung muncul dalam bundel dari ruang kecil yang berhubungan ke spirakel. Jenis sistem trakea hampir sama, pasti telah berevolusi dari paru-paru buku dan menunjukkan bahwa trakea Arachnida tidak homolog dengan serangga. Kelas Insecta. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. A. Hubungan dengan kehidupan manusia. A. Peran Crustacea bagi kehidupan manusia menguntungkan. 1. Sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya udang, lobster, dan kepiting. 2. Dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misalkan anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Merugikan. 1. Merusak galangan kapal perahu oleh anggota Isopoda. Yang kedua, parasit pada ikan kura-kura, misal ke anggota Cirripedia dan Copepoda. Yang ketiga, merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Peranan Arachnida bagi kehidupan manusia. Arachnida bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga, terutama serangga hama. Namun, hewan-hewan Arachnida lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan-hewan acarina yaitu Sarcoptes scabei, menyebabkan gatal dan kudis pada manusia. Prosoptes equi, menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Peranan insekta dalam kehidupan. Peranan insekta dalam kehidupan manusia yang menguntungkan antara lain membantu penyerbukan yang dilakukan oleh kupu-kupu dan kumbang, produksi serat sutera oleh ulat sutra, penghasil madu oleh lebah madu untuk dimakan, misalnya laron, gangsir, dan larva lebah madu untuk obat tradisional. Dalam ekologi, insekta merupakan bagian dari rantai makanan penting dari berbagai konsumen.
Berbagai insekta tanah berperan sebagai penggemburan tanah. Peranan yang merugikan antara lain merupakan vektor penyakit pada manusia, misalnya nyamuk Anopheles stephensi sebagai vektor penyakit malaria dan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit demam berdarah. Parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, misalnya caplak, merusak tanaman budidaya, misalnya bereng dan ketam kenari.